Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus. Oke, baik Pak Eros. Sebelumnya terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu. Ya. Sebelumnya bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik Pak. Luar biasa di. Ya. Oke. Hari ini terima kasih saya ucapkan sekali lagi karena bersedia untuk meluangkan waktu untuk coaching pra observasi ya. Jadi sebagaimana yang telah kita sepakati bahwa hari ini kita akan supervisi atau melakukan percakapan pra observasi agar nanti pada saat diobservasi, pada saat Pak Eros nanti melakukan proses pembelajaran dan saya observasi, nanti kegiatan pembelajarannya itu lebih lebih baik dan lebih mantap serta lebih fokus pada saat proses pembelajaran itu. Oke. Baik, itu tadi ya Pak Eros ya, tujuan kita supervisi pada percakapan pra observasi. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu Pak Eros, di nanti itu tujuan pembelajarannya terkait apa Pak Eros? Kalau tujuan pembelajarannya itu kan ini mata pelajaran matematika. Oh, matematika. Kan? Kemudian tujuan pembelajarannya itu melakukan operasi perkalian pada bilangan cacah dengan benar ya. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan hasil perkalian ini dalam konteks kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana siswa ini bisa bekerja sama dalam kelompok dalam memecahkan masalah perkalian, soal-soal perkalian. Ya, seperti itu. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran tadi ya, yang disampaikan oleh Pak Eros ya, mulai dari bagaimana siswa memahami materi perkalian, kemudian dan yang saya tangkap juga tadi bagaimana menerapkan materi perkalian itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada 3 tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya Pak Eros nanti pada saat diobservasi mata pelajaran matematika kan ya, nanti pada saat diobservasi area yang mana yang ingin fokus diobservasi? Kalau area yang ingin difokuskan diobservasi ini yaitu bagaimana menyajikan materi supaya siswa supaya pembelajaran ini bisa menarik dan menyenangkan ya bagi siswa. Oh, berarti lebih kepada penyajian materi. Jadi nanti saya akan mencatat dan akan fokus observasinya di bagian-bagian situ. Maupun juga nanti di lain-lain juga tetap saya akan observasi ya, tapi itu fokus pengembangannya Pak Eros, bagaimana penyajian materi yang menyenangkan kepada siswa. Itu yang saya tangkap Pak Eros. Oke, baik Pak Eros. Nanti rencananya model pembelajarannya apa Pak Eros? Kalau model pembelajarannya ini nanti PBL ya. Oh, PBL berarti problem based learning ya. Problem based learning. Oke. Problem based learning itu jadi nanti langkah-langkahnya bagaimana Pak Eros penerapan problem based learning itu rencananya, maksudnya gambaran umumnya nanti. Kalau gambaran umumnya ini kan problem based learning ini kan sangat berhubungan ya dengan tujuan pembelajaran, yaitu dengan pemecahan masalah. Betul. Kemudian nanti ini materinya mungkin ada kaitannya juga ke proses pembelajarannya, yaitu dengan mengelompokkan atau kerja kelompok, bekerja sama dalam kelompok, memecahkan masalah. Jadi yang saya tangkap tadi kurang lebih ya, penyajian masalah, kemudian nanti ada pembagian kelompok untuk memecahkan masalah, kurang lebih seperti itu nanti. Oke. Baik, nanti rencana
kan tadi modelnya problem based learning. Kalau pendekatannya, Eros? Kalau pendekatan di sini yaitu pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran ini nanti menggunakan apa namanya? Pendekatan yang seperti apa maksudnya Pak Eros? Yang bagaimana? Lebih ke diferensiasi ya mungkin ya. Berarti pendekatan berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi. Oke, pembelajaran berdiferensiasi luar biasa Pak Eros ya. Kalau strateginya sendiri, diferensiasi apa yang nanti akan muncul dalam proses pembelajaran kira-kira Pak? Diferensiasi ini nanti kan terkait dengan konten. Ada konten, kemudian proses. Berarti dua Bapak yang difokuskan ya, diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Nah, untuk persiapan konten sendiri seperti apa yang Bapak siapkan? Kalau dari konten, persiapannya itu berupa penyajian materi dalam bentuk video pembelajaran. Ya, dengan harapan ya siswa bisa lebih mudah untuk memahami dan menyenangkan ya. Baik, ada video. Ya. Ada apa lagi Pak selain video? Kemudian selain ada video, ada benda-benda abstrak yang bisa di benda konkret maksudnya. Konkret, konkret ya. Benda konkret. Kalau buku teks ada kira-kira Pak? Ada. Buku teks juga ada Pak ya. Baik. Jadi diferensiasi kontennya Bapak mempersiapkan konten-konten pembelajaran dalam berbagai media seperti itu Pak ya, kurang lebih yang saya tangkap Pak ya. Nah kalau prosesnya sendiri nanti rencananya bagaimana Pak? Kalau prosesnya ini nanti tentu dibagi dalam kelompok belajar ya. Berkelompok. Kalau berkelompoknya itu berdasarkan apa Pak? Kalau kelompoknya itu berdasarkan diferensiasi. Diferensiasinya ya. Berdiferensiasi. Nanti pembagian kelompoknya apakah misalnya dikelompokkan semua siswa yang mahir atau yang sedang atau dibagi-bagi atau seperti apa strategi pengelompokannya Pak? Strategi pengelompokannya ini masing-masing kelompok itu terdiri dari siswa yang memiliki pengetahuan yang lebih berbeda. Jadi kayak berbeda dari segi kemampuan ya. Jadi oke. Jadi dalam satu kelompok itu kemampuannya berbeda-beda. Ada yang mahir, ada yang sedang, ada yang belum, ada yang kurang seperti itulah. Baik. Pak Eros itu ya tentang diferensiasinya. Sekarang kita coba membahas tentang asesmennya Pak Eros. Kalau asesmennya ini itu evaluasi ya. Iya, betul. Yaitu dengan evaluasi tertulis. Evaluasi tertulis. Kalau ini kan ada apa namanya Pak? Ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Nah, kalau formatifnya itu itu dalam bentuk apa tadi? Soal tertulis tes tertulis ya Pak ya. Itu dilaksanakan setelah pembelajaran. Kegiatan pembelajaran berkelompok, kemudian presentasi, setelah itu dilaksanakanlah asesmennya ini. Nah pada saat presentasi itu kan ada tadi ada masalah ya, mungkin ada pemecahan masalah. Tadi Bapak bilang ada ada presentasi. Nah presentasinya dinilai juga tidak Pak? Presentasinya ini kan ya tetap dinilai karena presentasinya ini kan perwakilan per kelompok, presentasi per kelompok ya. Ini dinilai, apakah dinilai juga Pak? Iya, tetap dinilai. Berarti kalau dinilai ini pakai apa Pak? Pakai saya menggunakan rubrik rubrik dengan
berdasar pada nilai kelompoknya ya. Oke, berarti ada penilaian tertulis, ada penilaian unjuk kerja ceritanya ya. Pakai rubrik unjuk kerja itu untuk asesmen formatif Pak ya. Iya, Oke, ada 2. Ada asesmen tertulis setelah pembelajaran, ada asesmen unjuk kerja ada penilaian unjuk kerja menggunakan rubrik. Nah, kalau asesmen sumatifnya rencananya bagaimana Pak? Ini setelah materinya berakhir, setelah beberapa pertemuan mungkin tentang perkalian itu nanti ada asesmen sumatif ya. Itu bagaimana rencananya nanti Pak, asesmen sumatifnya? Kalau asesmen sumatifnya ini rencana nanti akan dilaksanakan menggunakan soal-soal secara online. Oh, nanti tertulis juga tapi berbantuan teknologi sebenarnya. Ya. Oke, nanti rencana pakai aplikasi apa Pak? Kalau biasanya sih saya gunakan aplikasi Quizzes. Oh, Quizzes. Bagus sih Pak ya, Quizzes. Jadi siswa sudah sering menggunakan Quizzes berarti ya? Kalau biasa saya gunakan juga di asesmen formatif apa. Iya. Berarti tidak ada masalah Pak ya untuk penggunaan teknologinya karena sudah sering digunakan oleh siswa. Oke, itu untuk penilaiannya Pak ya. Ada tadi asesmen formatifnya tertulis, kemudian unjuk kerja. Kalau asesmen sumatifnya juga tertulis, tapi bedanya dia menggunakan teknologi ya. Bapak tadi menyebutkan Quizzes. Oke. Nah, Bapak kita lanjut ya. Sasaran siswanya ini untuk kelas berapa Pak nanti yang Bapak ajar Pak? Kelas 4. Oh, kelas 4. Kelas 4 Pak ya? Iya. Kelas 4. Jumlah siswanya Pak? Jumlah siswanya 13. Oke, jumlah siswanya 13. Nah, ini kapan akan dilaksanakan Pak proses pembelajarannya? Hari Rabu ya. Hari Rabu di jam pertama itu memang pelajaran matematika. Jadwal sesuai roster berarti Pak ya? Sesuai roster ya. Jam berapa tadi Pak? Jam 7.30 sampai 9.15. Oh, ini berapa JP Pak? 3 JP. Oh, 3 JP. Lumayan bisa lah Pak ya. Bisa ya untuk kegiatan apa? Tadi kan ada beberapa kegiatan saya lihat dalam ini proses pembelajaran. Ini jadi mungkin bisa Pak ya, apa namanya? Bisa mengakomodir untuk kegiatan yang beragam ini tadi. Oke. Kemudian Bapak nanti pada saat proses pembelajaran saya akan mencatat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang terjadi nanti di kelas, terlebih seperti yang Bapak minta tadi, fokus pada penyajian materinya, apakah sudah menyenangkan bagi siswa, apakah sudah bermakna bagi siswa atau tidak. Nah, selanjutnya Pak, apakah ada kendala sebelum melaksanakan pembelajaran ini Pak? Apakah ada hal-hal mungkin yang ditakutkan nanti atau seperti apa? Tidak ada sih. Oh, tidak sebenarnya ada. Cuma biasanya yang paling dari jaringan apabila sudah betul masuk dalam proses evaluasi sumatifnya. Oh ya, tadi karena Bapak menggunakan video ya, mungkin untuk mengantisipasi itu Bapak bagaimana untuk mengantisipasi jaringan kalau misalnya tiba-tiba tidak ada jaringan, videonya ini bagaimana? Video pembelajarannya? Iya. Kalau terkendala dari situ, kan ada tuh buku teks. Beralih ke buku ya? Ke buku teks, kemudian dibimbing lah ya. Iya, karena juga ada tadi buku teks ya. Ada benda konkret, ada video. Kalau videonya itu Bapak pernah download video? Pernah. Kalau ini juga mungkin bisa jadi solusi mungkin Pak ya, nanti sebelum belajar
untuk mengantisipasi tiba-tiba. Ya, artinya lebih baik di download lebih dahulu. Ya, nanti berisiko kehilangan jaringan. Ya, seperti itu. Oke, berarti sudah di ini Pak ya, apa namanya? Sudah diantisipasinya seperti itu Pak ya. Iya. Berapa jumlah siswa tadi Pak? 13. Oke, kalau permasalahan pembagian kelompoknya tadi dibagi berdasarkan ini Pak ya, apa namanya, heterogen berdasarkan kemampuannya ya. Oke, berarti Bapak sudah peta-petakan kemampuan siswa di kelas sebelumnya jadi sudah. Oke, berarti sudah ada gambaran bahwa ini siswa ini yang di atas, mungkin siswa ini yang sedang, siswa ini yang kurang. Oke, luar biasa Pak ya, persiapan apa namanya, persiapan pembelajarannya. Oke, baik Pak, mungkin itu percakapan kita pra-observasi. Nanti saya ulangi kembali Pak ya, nanti pada saat observasi saya akan mencatat hal-hal penting, hal-hal yang saya anggap penting berdasarkan percakapan kita tadinya. Nanti kita akan menjadikan refleksi pada percakapan pasca observasi Pak, seperti itu. Baik, ada yang ingin disampaikan Pak Eros sebelum kita mengakhiri pertemuan kita? Saya kira tidak. Oke. Baik Pak Eros, terima kasih banyak Pak Eros telah bersedia ya berbicara dan berbagi pada sesi supervisi pra-observasi ini. Terima kasih banyak, semoga pembelajarannya nanti berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Baik, terima kasih banyak Pak Eros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Jadi salah satu juga hal yang penting merupakan kebutuhan pokok kita, yaitu sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah ya. Artinya hari ini kita akan di atas 100%. Kita tepuk tangan dulu. Oke. Sebelum kita masuk dalam pelajaran, kita berdiri dulu bernyanyi. Yang pertama kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, 1, 2, 3 ya. Satu nusa bersama. Oke, kita lanjut lagu pelajaran Pancasila. Ya. 1, 2, 3 ya. Belajar Pancasila. Oke, coba sebelum kita mulai, satu berpola dulu. Kita kasih dulu semangatnya. Oke, tepuk 1. Ulang, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, 3 kali tepuk 5. Oke, hari ini kita belajar mata pelajaran
memberikan sedikit gambaran apa itu perkalian, bagaimana itu perkalian. Ada? Nah, ya silakan. Ya, kata temannya, jadi temannya kasih ya, tangan dulu. Jadi temannya katakan bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Apa maksudnya itu penjumlahan berulang? Nah, nanti kita akan pelajari ini. Nanti kita akan lihat juga penjelasan dari video yang saya tampilkan nanti tadi. Nah, tentu kemarin kan kita sudah pelajari penjumlahan. Nah, penjumlahan segini tambah segini, ini tambah segini, ini. Jadi nanti ada hubungannya nanti ke perkalian. Makanya teman tadi menyampaikan bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, kenapa? Karena penjumlahan perkalian itu dalam konsep kehidupan sehari-hari itu sangat penting ya. Sangat penting. Yang paling utama itu bahwa perkalian itu kita bisa mendapatkan atau kita bisa menghitung jumlah suatu kelompok dengan cara yang cepat tanpa harus menghitung satu-satu. Jadi kalau kita sudah tahu konsepnya perkalian, maka kita akan cepat untuk menghitung. Ya, nanti kita lihat saja buktinya. Jadi, contoh misalnya tadi. Contoh tadi kita melakukan tepuk berpola. Yang pertama tadi saya kasih tepuk berpolanya berapa kali? Yang pertama tadi 2 kali. 2 kali berapa? 5. Berapa itu? 10. Jadi jumlahnya semua tadi tepukannya adalah 10. Kalau mau dihitung satu-satu kan lama. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi karena ada perkalian mengarahkan kita untuk menghitung cepat, nah itulah jadinya 2 kali 5. Begitu juga tepukan kedua tadi, yaitu 3 kali 5. Berapa? 5. Nah, oke. Tepuk tangan dulu lagi. Bapak akan tampilkan materi ini, silakan diperhatikan. Perhatikan baik-baik, fokus di Oke, sebelum kita sebelum kita menyaksikan, kita tepuk fokus dulu supaya fokus di. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, fokus. Ada pada video pembelajaran kita kali ini. Nah, mudah-mudahan anak-anak sekalian sudah bisa menangkap dari apa yang sudah dijelaskan ya. Oke, masih semangat? Masih. Coba tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Dan, ding, dun. Dan, ding, dun. Oke, tenang.
dimanfaatkan bukunya sebagai referensi. Jika ada yang belum kurang dipahami atau kurang dipahami, nanti ajukan tangan, kemudian tanya di selesai dikerjakan. Jadi saya minta nanti perwakilan satu orang untuk mempresentasikan hasil pengerjaan kelompoknya ya depan, yaitu mengerjakan di papan tulis ya. Jadi silakan percayakan dulu semuanya. Kita mulai nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sudah siap? Sudah siap? Oke, kita mulai kelompok 1 dulu. Silakan. Jelas tulisannya? 45 dikali 3 sama dengan 135, yaitu 5 kali 3 15 tambah 1 3 kali 4 12 tambah 1 13 155. Sudah benar? Nah, bagaimana yang lain? Sudah benar? Atau masih ada yang salah? Hah? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Terdapat 36 kotak kue. Setiap kotak kue berisi 5 kue. Berapa jumlah kue semuanya? Jadi jumlah semua kue adalah 182. Sudah jelas? Sudah jelas? 36 kotak. Isinya satu kotak itu berapa tadi? Berapa isinya kue satu kotak? Jadi 36 dikali 5, 6 kali 5 30 tambah 3, 5 kali 3 15 tambah 3
150. Oke, sudah benar? Ya, 38 dikali 4 8 kali 4 32 4 kali 3 12 tambah 3 17 152. Apa sudah benar? Salah? Benar? Benar juga. Oke, terima kasih. Tangan dulu. Jadi setelah kita mempelajari materinya dan kita selesaikan permasalahan soal matematika dalam berkelompok tadi, saya kira anak-anakku sudah paham ya, sudah bisa menyelesaikan, memecahkan masalah soal perkalian. Oke. Baik, Bapak akan membagikan soal formatif ya untuk mengukur apakah anak-anakku sudah memahami materinya dari awal tadi ya. Jadi silakan dikerjakan soal-soal yang ada di formatifnya. Oke, sudah selesai? Sudah? Oke. Oke, baik. Setelah kita mengerjakan soal-soal dalam kelompok, kemudian kita melakukan asesmen. Jadi Bapak akan minta untuk ada 1-2 anak-anak yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa kira-kira yang bisa? Ada? Silakan angkat tangan. Oke, saya. Kesimpulan yang saya ambil dari pelajaran hari ini adalah bahwa saya sudah bisa mengerjakan soal matematika dengan cara bersusun, dan saya juga sudah bisa mengerjakan soal-soal cerita dalam bentuk perkalian. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi kesimpulan temannya dari kelompok 2 katanya sudah mempelajari matematika dengan mengerjakan soal perkalian secara bersusun, dan yang kedua bisa mengerjakan soal cerita yang berkaitan dengan cara bersusun juga. Oke, ada yang bisa satu lagi satu? Ya, silakan. Ya. 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 Terus. Oke, itu. Ya. Oke, karena temannya dia sudah bisa mengerjakan soal perkalian secara bersusun. Ya, itu bersama dengan temannya yang kelompok 2. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Support. Oke. Karena kita udah mendapat kesimpulan, jadi kesimpulan kita hari ini Bapak akan menyimpulkan bahwa
adalah penjumlahan yang berulang. Nah, kemudian soal-soal perkalian itu bisa kita kerjakan dengan cara bersusun. Ya, dengan cara meminjam dan tanpa meminjam. Nah, untuk hal ini kita pelajari perkalian itu dengan cacat sampai 100. Nanti kedepannya besok kita akan mempelajari yang lebih lintasnya lagi. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti saya kira untuk perkalian sampai bilangan cacat sampai 100 kita sudah selesai untuk hari ini. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang pembagian. Oke, tetap ada hubungannya ya ke sana. Jadi silakan anak-anakku pelajari saja pelajarannya yang tadi perdalam. Kemudian nanti kita akan pelajari dasar-dasar dari pembagian. Oke, baik. Tinggallah kita di sesi refleksi ya. Setelah kita pelajari hari ini materi-materi perkalian, kemudian melaksanakan asesmen informatif, kemudian ada kesimpulan. Nah, saatnya sekarang kita merefleksikan apa-apa yang kita rasakan selama mengikuti pelajaran matematika hari ini. Oke? Silahkan ditulis namanya dan tulis refleksinya masing-masing. Jadi setelah nanti yang sudah selesai silakan ditempel nanti di papan tulis ya. Kalau sudah selesai ya cepat tempel. Nanti kita akan bacakan. Baca. Bagi yang sudah silakan di ya. Ya, ini refleksinya ya masing-masing. Jadi saya jadi Bapak akan ambil satu ya, satu contoh dari temannya. Saya bisa nih. Saya sangat semangat belajar matematika hari ini. Oke. Tangan dulu. Ada lagi. Saya sangat senang belajar perkalian. Oke. Kita ambil 3 ya, 3 saja. Oke, matematika itu menyenangkan. Oke. Baik. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Oke. Nah, saya kira untuk hari ini terima kasih ya karena sudah fokus, sudah mengikuti pelajaran, mengikuti materi untuk ini. Dan Bapak kira cukup untuk pertemuan matematika kita pada hari ini. Sampai ketemu di matematika selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Pak Agus, jadi tadi kita sudah melakukan dialog tentang pendampingan kita hari ini ya. Nah sekarang tiba saatnya kita berada pada sesi dialog pasca observasi pembelajaran. Tentunya pada pendampingan sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada Pak Agus bahwa hari ini kita akan melakukan pasca observasi dengan rekan sejawatnya Pak Agus. Bagaimana Pak? Sudah siap? Insya Allah siap. Dengan Bapak siapa? Pak Eros Susanto. Dengan Pak Eros.
Tentunya Pak Eros juga sudah melakukan kegiatan praobservasi ya. Yes. Sudah didampingi oleh Pak Agus Supramono. Nah, sekarang Pak Agus nanti pada saat melakukan dialog pasca observasi, Pak Agus menyampaikan tujuan percakapan kita hari ini. Selanjutnya Pak Agus melakukan percakapan umpan balik terkait dengan kegiatan observasi yang sudah Pak Agus lakukan. Dan selanjutnya percakapan perencanaan dan area pengembangan yang sudah dilakukan sampai ke rencana aksi pengembangan diri dari rekan sejawat Pak Agus. Oke, siap Pak Agus? Siap. Iya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Eros? Alhamdulillah baik Pak Agus. Oke, baik ya. Baik Pak Eros, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya Pak Eros untuk berbincang atau berdiskusi ya. Bagaimana yang telah dilakukan pada pembelajaran sebelumnya, saya ikut mengobservasi Bapak di kelas ya. Nah, maka dari itu hari ini kita akan berdiskusi bagaimana proses pembelajaran dilakukan sebelumnya dan kedepannya seperti apa. Baik. Sudah siap Pak Eros? Siap. Oke, sebelumnya bagaimana perasaannya Pak Eros setelah melakukan pembelajaran kemarin? Perasaannya sih ya alhamdulillah, karena materi sudah disampaikan, cuma ada beberapa bagian-bagian yang masih perlu mungkin dikembangkan ya, masih perlu ditingkatkan. Oke, baik Pak Eros sudah merasa setelah melalui proses pembelajaran kemarin sudah merasa tercapai, namun masih ada beberapa hal yang ingin dikembangkan seperti itu ya. Nah, masih ingat Pak Eros area mana kemarin yang ingin difokuskan untuk diobservasi? Area yang perlu difokuskan itu kayaknya dari proses pembelajarannya itu penyajian materinya, ya, penyajian materi, kemudian bagaimana supaya materi ini bisa tersampaikan dengan baik, kemudian siswa juga bisa menerimanya dengan baik, kemudian yang cukup menyenangkan lah bagi siswa, materi-materi yang cukup menyenangkan. Baik, betul ya Pak Eros ya. Jadi kemarin itu Pak Eros pada saat percakapan pra-observasi ya, yang diminta untuk difokuskan itu pada bagian penyampaian materi pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sejauh ini bagaimana yang Pak Eros rasakan pada bagian tersebut? Apakah sudah maksimal atau seperti apa Pak Eros? Kalau sejauh ini Pak Gus, saya kira masih perlu perbaikan, peningkatan di bagian ya seperti itu tadi, bahwa kayak bekerja kelompok biasanya kan mereka aktif kemana-mana, ini kan terkesan kaku ya, kemudian siswa kayaknya kurang semangat, kemudian ada beberapa siswa yang kurang antusias saya lihat, kemudian fokusnya yang kurang ini juga harus aktif kelompok. Oke. Dari yang Pak Eros rasakan tadi ya, ada beberapa siswa yang masih butuh ditingkatkan aktivitasnya, semangatnya atau antusiasnya. Kira-kira yang menyebabkan itu terjadi apa kira-kira Pak Eros? Ya mungkin tetap kembali ke materi ya, mungkin materinya yang kurang dikemas rapi sehingga peserta didiknya kurang antusias. Oke, baik. Masih ingat kemarin Pak Eros pendekatan apa yang digunakan pada saat pembelajaran? Pendekatan diferensiasi ya. Diferensiasi produk proses ya, dan konten ya. Oke. Dan apakah itu sudah maksimal Pak Eros persiapannya dan pelaksanaannya menurutnya Pak Eros? Masih kurang. Nah, kurang. Oke.
kira-kira apakah itu juga yang menjadi penyebab Pak Eros sehingga proses pembelajaran tadi masih ada siswa yang kurang antusias dan semangat? Apakah itu juga yang menjadi penyebab? Iya, bisa dikatakan seperti itu, karena dari awal penyajian materinya saya lihat memang kurang semangat. Oke, baik Pak Eros ya. Jadi saya ini yang Pak Eros tadi sampaikan bahwa kurang maksimalnya mungkin persiapan ya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang Pak Eros sampaikan tadi diferensiasi proses dan produknya mungkin yang kurang, sehingga menyebabkan tadi yang ada beberapa siswa yang masih belum maksimal seperti itu ya Pak Eros. Nah, kira-kira Pak Eros apa kendala sehingga Pak Eros kurang maksimal dalam mempersiapkan seperti itu? Kalau kendalanya mungkin karena ada beberapa siswa yang masih perlu dibimbing khusus ya. Jadi dilakukan pendekatan. Pertama ini kayak tadi yang saya sebutkan bahwa pada saat pembelajaran kelompok, apabila tidak didatangi di kelompoknya untuk ditunjukkan bahwa inilah yang akan dikerjakan, beginilah yang akan meskipun sebenarnya telah disampaikan pada penjelasan sebelumnya, tapi jika tidak didekati ke kelompoknya, mereka hanya tinggal berdiam diri, hanya yang aktif ya tetap aktif. Dan berarti mereka kaku, tidak kurang menikmati lah gitu. Ya berarti yang ini kurang inisiatif lah istilahnya ya Pak ya, Pers ya. Baik. Nah, baik Pak Eros ya. Itu tadi yang Pak Eros beberapa yang saya tangkap ya, kendala-kendala yang Pak Eros alami, kemudian bagaimana gambaran menurut refleksi Pak Eros pada proses pembelajaran sebelumnya. Nah, saya juga mencatat kemarin Pak Eros ya, pada saat observasi, beberapa hasil observasi yang saya sampaikan kurang lebih sama dengan yang Pak Eros sampaikan tadi ya. Yang pertama itu pada saat awal pembelajaran ya, pada saat membuka pembelajaran, mungkin yang saya lihat ice breakingnya Pak Eros ya, ice breakingnya itu sudah bagus ya, sudah bagus yang Pak Eros lakukan, bernyanyi kemudian bermain tepuk-tepuk yang mengaitkan dengan proses pembelajaran seperti itu. Cuma mungkin memang ada beberapa siswa yang saya lihat tidak semangat mengikuti ice breaking itu. Itu juga yang saya catat, sama seperti yang Pak Eros. Jadi sudah sesuai tadi ya Pak Eros ya, apa yang saya observasi dan yang Pak Eros sampaikan juga tadi sudah sesuai dengan hasil observasi saya seperti itu Pak Eros. Nah, kalau seperti itu Pak Eros, kira-kira selanjutnya bagian yang mana Pak Eros ingin kembangkan untuk memperbaiki kekurangan sebelumnya Pak Eros? Kalau selanjutnya area yang ingin area yang perlu dikembangkan itu kalau menurut saya kayaknya kayak strategi pembelajaran, kemudian pendekatan apa yang bagusnya untuk digunakan dalam pembelajaran itu. Oke. Kira-kira yang terdekat yang bisa Pak Eros lakukan itu untuk memperkaya media pembelajaran atau memahami strategi pembelajaran yang efektif atau apa itu, kira-kira apa Pak Eros yang Pak Eros ingin lakukan? Kayaknya lebih mengemas persiapan yang lebih matang lagi, yang lebih bagus lagi. Bagaimana supaya siswa itu lebih aktif ya, antusias, terutama dalam bagian kerja kelompok, yang tidak hanya sebagian siswa yang hanya berperan menyimak,
bagi penonton kayak gitu. Oke. Kira-kira itu kapan akan dilakukan Pak Eros? Insya Allah Pak Gus secepatnya, mungkin di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya. Dan nanti kira-kira siapa yang akan ikut dilibatkan dalam hal itu Pak? Saya akan meminta beberapa teman sejawat yang bisa diajak untuk berkolaborasi, dan ya kesiapan Pak Agus juga untuk saya minta itu diobservasi. Oh baik boleh. Baik, oke Pak Eros. Jadi itu Pak Eros ya yang akan dilakukan dekat, memperbanyak referensi mungkin ya, yang Pak Eros sampaikan tadi tentang media pembelajaran, strategi pembelajaran, kemudian akan dimulai di waktu dekat dan melibatkan rekan-rekan guru ya Pak Eros ya. Dan ya saya juga siap membantu Pak Eros kalau diminta. Baik, baik Pak Eros, mungkin itu percakapan kita untuk hari ini Pak Eros ya. Semoga dapat merefleksikan pembelajaran Pak Eros ya, yang telah dilakukan kemarin. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya Pak Eros ya, untuk percakapan kali ini. Semoga ada hal baik yang dapat kita petik bersama Pak Eros dalam percakapan ini. Baik, mungkin cukup sekian Pak Eros. Ada yang ingin disampaikan mungkin Pak Eros? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.